Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya? Wow, pasti dahsyat karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesannya adalah percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Langsung saja kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Perikop ini menjelaskan tentang sebuah gambaran, sebuah kondisi atau sebuah keadaan bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan kondisinya sangat parah ya Bapak Ibu ya. Rusak dan sangat kacau. Tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak seperti apa yang Tuhan rindukan. Ya kan dijelaskan di dalam warta Bapak Ibu ada di web, dikatakan, digambarkan seperti ini, seperti padang gurun, seperti padang kering, ada tangan yang lemah lesu, ada lutut yang goyah, ada tawar hati, dan ada kurang semangat, tidak semangat di sana. Artinya mereka begitu hancur di dalam kehidupan mereka. Nah, gambaran ini mungkin dialami oleh orang-orang percaya pada masa kini Bapak Ibu. Ya kan? Adanya tawar hati, adanya lutut yang goyah. Mungkin adanya hati yang tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu. Mungkin berpikir juga tidak akan mungkin terjadi sebuah perubahan, pemulihan, pertumbuhan di dalam kehidupan setiap kita ketika kita melihat keadaan sekarang yang tidak memungkinkan. Tetapi ketika kita melihat gambaran ini Bapak Ibu, bukan berarti tanpa ada sebab. Selalu ada yang menyebabkannya. Kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat 21, dijelaskan ada 3 hal yang di sana. Ada 3 penyebab bisa dikatakan. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya Bapak Ibu. Di pasal 1 ayat 21 dijelaskan yang pertama adalah mereka tidak hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Artinya mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak hidup dalam keadilan. Ya, betapa moral mereka pada saat itu begitu jauh dari harapan Tuhan. Begitu bobrok dalam istilah kasarnya Bapak Ibu. Yang ketiga, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Ya kan? Sebelumnya mereka hidup dalam kebenaran. Sebelumnya mereka hidup dalam kesetiaan. Sebelumnya mereka hidup dalam keadilan. Ternyata gini, fakta yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan semuanya itu. Kesetiaan, kebenaran, keadilan. Mereka tinggalkan semuanya itu. Akhirnya berdampak dari apa? Kerusakan total yang terjadi. Kehancuran. Bahkan jauh dari pertumbuhan di dalam Tuhan. Sebab-sebab itulah yang membuat mereka terjadinya kehancuran di dalam kehidupan mereka. Jauh dari kebenaran, jauh dari keadilan, jauh dari kesetiaan. Berdampak kehancuran. Ini yang tidak boleh terjadi. Gambaran ini, kondisi seperti ini Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Untuk apa? Meneguhkan kita, mengingatkan setiap kita untuk datang kepada Tuhan.
kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini. Di awal tahun baru Bapak Ibu, saya berdoa ya, maksudnya secara pribadi. Ketika pesan Tuhan berbicara tentang gelombang, perasaan takut secara manusia saya takut, jujur saja. Pesannya begitu menakutkan ya, tapi perhatikan baik-baik, ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di dalam pesan itu. Ada ketakutan Tuhan, kalau kondisinya sama bagaimana? Kita ingat bubar jam 1-an ya, bubar jam 1-an kami pulang. Saya masih sempat-sempat untuk merenung Bapak Ibu. Merenungkan apa yang saya dengar pesan Tuhan malam itu. Bahwa memang ada gelombang besar yang terjadi di dalam hidup orang-orang percaya. Nah, Tuhan jawab dalam minggu ini. Bagaimana kita dikatakan apa dalam pesan Tuhannya? Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Mungkin buat kita tak akan terjadi Tuhan. Mana mungkin Tuhan. Tapi Tuhan jawab dari ketakutan saya ini Bapak Ibu. Tuhan teguhkan. Tuhan mampu memberikan pertumbuhan itu. Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu membawa setiap kita untuk keluar dari setiap apapun yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, pesan Tuhan ini adalah sebuah janji buat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Sebuah peneguhan yang harus kita pegang di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang kita pelajari Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama lewat pesan Tuhan di minggu ini. Dua hal yang pertama gini Bapak Ibu. Untuk terjadinya sebuah pemulihan dan pertumbuhan dalam hidup orang percaya, didahului penyelamatan dari Allah. Mari kita lihat firman Tuhan, Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Perhatikan kalimat selanjutnya nih Bapak Ibu. Ini yang menjadi poin yang saya mau sampaikan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Menyelamatkan dari kata yasa. Artinya selain menyelamatkan punya arti yang lain. Dikatakan apa? Menolong, menyembuhkan, atau memberikan kemenangan. Ini yang Tuhan mau kerjakan kepada setiap kita. Mendahului apa? Untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita. Untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pertanyaan saya adalah, menyelamatkan dari hal apa Bapak Ibu? Kita sudah baca firman Tuhannya. Menyelamatkan kita dari ketakutan, menyelamatkan kita dari kelemahan, menyelamatkan kita dari kekeringan secara rohani, kematian rohani. Selanjutnya apa? Menyelamatkan kita dari lutut yang goyah. Dan menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita Bapak. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita Bapak. Saya mau sampaikan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apa yang Tuhan lakukan? Penyelamatan Bapak. Mau bertumbuh? Mau memulihkan, kehidupan kita mau dipulihkan, harus ada Tuhan yang Tuhan kerjakan terlebih dahulu. Tuhan melakukan penyelamatan, menyelamatkan setiap kita kepada kondisi keadaan yang kita hadapi. Seperti gambaran kehidupan bangsa Israel Bapak. Bangsa Israel tidak bisa menyelamatkan diri. Bangsa Israel tidak bisa bertumbuh, memulihkan diri sendiri. Harus ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lebih dahulu, baru terjadinya pemulihan di dalam kehidupan orang-orang percaya maupun orang Israel pada saat itu. Ada inisiatif Allah dulu untuk menyelamatkan. Oh iya, pertumbuhan, pemulihan adalah sebuah janji Tuhan yang harus kita pegang.
Siapa yang memberikan pertumbuhan Bapak Ibu? Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Ada firman Tuhannya, mari kita lihat firman Tuhannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 6-7. Jadi kita bisa melihat perubahan, pemulihan, pertumbuhan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bukan hasil dari kekuatan manusia. 1 Korintus pasal 3 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 mengatakan gini Bapak Ibu. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan dikatakan apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa tidak terlalu penting siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Yang terpenting adalah di sini adalah siapa yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan Bapak Ibu. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita. Tuhan yang sanggup memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kalau kita lihat tentang latar belakang bangsa Israel, mereka mencari tentang bantuan-bantuan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Mesir, Bapak. Apakah bangsa Mesir bisa membantu mereka? Tidak bisa. Yang bisa mengubah segala sesuatunya adalah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Jadi perubahan terjadi bukan karena kita. Perubahan terjadi dikerjakan atas inisiatif Allah untuk datang apa? Menyelamatkan setiap kita dari kehancuran, dari ketakutan, dari lutut yang goyah, dari hati yang tidak percaya, dikatakan tawar hati. Kita bersyukur Bapak Ibu, ketika pesan Tuhan ini datang, saya renungkan dalam kehidupan saya pribadi. Ini jawaban Tuhan atas ketakutan, atas lutut yang goyah, atas ketakutan di dalam kehidupan. Tuhan jawab minggu ini. Tuhan datang untuk memberikan pertumbuhan. Gak perlu kita minta, Tuhan datang sendiri. Tuhan datang, Tuhan kasih pesannya kepada gereja kita di tempat ini. Untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi tidak ada rasa takut lagi Bapak Ibu. Jangan sampai berpikir, gak akan mungkin terjadi sesuatu. Saya mau sampaikan, Tuhan datang untuk mengerjakan itu, untuk memulihkan setiap kita, untuk memberikan pertumbuhan. Itu pun yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk terjadinya sebuah pemulihan dan pertumbuhan di dalam hidup orang percaya. Yang kedua adalah memutuskan untuk kembali kepada Allah. Memutuskan untuk kembali kepada Allah. Saya mau sampaikan bahwa tidak ada pertumbuhan, tidak ada pemulihan jika tidak memutuskan untuk kembali kepada Allah. Jangan bermimpi, kita tidak boleh bermimpi ada pertumbuhan kalau kita nggak mau kembali Bapak Ibu. Bangsa Israel adalah orang yang Tuhan pilih sendiri. Tetapi kenyataan faktanya adalah mereka menjauh dari Tuhan. Ketika mereka menjauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Kehancuran yang terjadi. Nah Tuhan mau sampaikan lewat Nabi Yesaya supaya mereka kembali kepada Allah. Kembali untuk apa? Supaya dipulihkan, supaya kembali kepada rencana Allah yang semula. Hidup dalam pertumbuhan, di dalam iman kepada Tuhan. Jadi kita harus putuskan, harus ada tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita jauh, ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Saya membuat sebuah gambaran ya, maksudnya ketika saya mempersiapkan sesuatu, saya suka gambar-gambar gitu. Kalau kita jauh dari sumber, tidak ada pemulihan. Tentang pokok anggur kita belajar, udah sering kita belajar. Ada pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan. Ngomongin buah, tidak akan berbuah. Selama seseorang jauh di hadapan Tuhan, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pemulihan yang terjadi. Jadi kalau mau bertumbuh,
sesuatu mau dipulihkan harus kembali kepada Allah. Harus menemukan kembali sumbernya. Baru ada pemulihan yang terjadi, Bapak. Ini saya sampaikan kepada bangsa Israel, Bapak, di bagian awal. Mari kita lihat dasar firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 16. Ini dari awal, di pasal pertama Yesaya sudah peringatkan. Tuhan sudah peringatkan lewat Yesaya, Bapak. Nabi Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan gini, basuhlah. Nah, nanti kita mau lihat tentang ketika dikatakan basuhlah ada apa nih. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat sebelumnya. Waduh, kengerian yang terjadi. Bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata. Selanjutnya dikatakan apa? Berhentilah berbuat jahat. Ketika saya mempelajari ini, Bapak Ibu, saya membaca ayat-ayat sebelum, ternyata ada sebuah pemberontakan yang terjadi kepada Tuhan. Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Peringatan ini Nabi Yesaya sampaikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya kekeringan dalam hal rohani. Dikatakan apa? Mereka melakukan segala ritus keagamaan, mempersembahkan korban, tetapi hati mereka jauh di hadapan Tuhan. Dampaknya adalah kita lihat pasal-pasal selanjutnya, kehancuran demi kehancuran terjadi. Akibat apa? Akibat menjauh kepada Allah. Di pasal 35 ini Tuhan menentukan sebuah jawaban. Gambarannya seperti padang gurun. Nah, artinya konteks itu menjelaskan tentang mereka harus kembali kepada Allah untuk mengalami pemulihan itu. Untuk mengalami lagi sukacita, sorak-sorai dikatakan di situ. Jadi saya melihat salah satu kuncinya adalah harus kembali, Bapak Ibu. Harus kembali kepada Allah. Harus menemukan kembali sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Bukan menjauh. Bukan menghidupi cara hidup sendiri. Kerinduan Tuhan itu bukan kehancuran, Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan itu pemulihan. Kerinduan Tuhan itu pertumbuhan. Tapi ketika seseorang memutuskan jauh dari harapan Tuhan, yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah kematian rohani. Iman semakin merosot. Akhirnya kehidupannya nggak jelas. Nah, lewat Yesaya ini, Bapak Ibu, Tuhan kasih pesan. Tujuannya supaya bangsa Israel kembali kepada Allah untuk mengalami pemulihan kembali. Contohnya gini, Bapak Ibu. Contohnya tentang kisah, kita pernah belajar tentang mungkin ini, Bapak Ibu, gambaran kehidupan anak bungsu ya, yang keluar dari rumah ayahnya. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya kan? Dikasih nih warisannya nih. Ya, dikasih mungkin bagiannya. Setelah itu dia pergi berpoya-poya, dia jual semuanya. Terjadi kelaparan sampai makan makanan ampas babi seperti itu, Bapak Ibu. Ketika dalam kekeringan, ketika dalam kesulitan, apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk kembali, betul nggak, Bapak Ibu? Ketika dia mengatakan, aku harus pulang ke rumah ayah, di situ mulai terjadi pemulihan. Bukan hanya secara langsung, Bapak Ibu. Hatinya mulai ada aku harus kembali. Di rumahku banyak makanan. Di rumahku ada semuanya. Ketika dia memutuskan untuk kembali, proses pemulihan sedang terjadi dalam kehidupan anak bungsu itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika dalam kejauhan bapaknya melihat, anak itu disambut.
dipakaikan jubah, cincin, sepatu, disambut. Ada terjadi perubahan di sana. Perubahan apa yang terjadi? Ada pemulihan yang terjadi di sana. Siapa yang dipulihkan Bapak Ibu? Bukan bapaknya yang dipulihkan. Anak yang mau kembali yang dipulihkan. Gambaran itu yang Tuhan kasih ketika saya minta, Tuhan, apa gambarannya? Seperti anak bungsu, mau kembali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, posisi kita lagi di mana? Di dalam kehancuran atau tidak mau kembali? Atau dalam kehancuran tapi memutuskan untuk kembali? Pesan ini datang kepada setiap kita. Kalau anak bungsu ini memutuskan untuk kembali kepada Bapak, kita lihat endingnya, ada pemulihan yang terjadi, ada perubahan kehidupan yang terjadi. Tuhan mau terjadi itu dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan setiap kita. Ketika kita mau dipulihkan, mau mengalami pertumbuhan, satu hal yang harus kita putuskan, kita bersama-sama kembali kepada Tuhan. Jadi dua hal ini yang kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mengatakan Dia akan mengerjakan pemulihan dan pertumbuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.